Baik, selamat malam semua teman-teman. Shalom. Malam, shalom. Hari ini kita akan membahas Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Ya. Judulnya dikatakan di sini bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya, dikatakan dalam ayat yang pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Nah, perhatikan ayat yang pertama dikatakan kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Dikatakan ada kata-kata menampakkan diri lagi. Artinya ini bukan yang pertama tetapi sudah beberapa kali ya. Nah, pertanyaannya mengapa Yesus perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya, saudara? Nah, ini untuk meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa dia memang benar-benar bangkit ya. Nah, seperti kita tahu bahwa Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita dan dikuburkan dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan kebangkitan Yesus itu membuat kejutan bagi banyak orang. Kenapa? Karena mereka khususnya para ahli Taurat dan orang Farisi, ya para mahkamah agama, tokoh-tokoh agama pada waktu itu yang membenci Yesus, mereka tidak pernah menduga bahwa Yesus itu bangkit. Ya, mereka pikir kalau Yesus sudah mati di atas kayu salib, ya sudah mati. Sebagaimana kebanyakan orang pada waktu itu. Ya. Jadi mereka tidak pernah menduga sebelumnya bahwa ternyata Yesus bangkit. Dan kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia lebih berkuasa dari segala kuasa penguasa baik yang ada di bumi maupun yang akan datang maupun yang ada sekarang. Ya. Nah, dan hal itu sangat menakutkan bagi orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, orang-orang yang membenci Yesus pada waktu itu. Kenapa? Karena melalui kebangkitan Yesus terjadi satu kekuatan yang baru khususnya kepada murid-murid Yesus. Nah, mereka pada awalnya seperti kita tahu sejak ketika Yesus disalibkan mereka semua menjadi kecewa dan mereka kembali menjadi nelayan. Tetapi melalui kebangkitan Yesus mereka kembali menjadi orang-orang yang sangat solid dalam iman dan mereka sangat radikal. Nah, karena kebangkitan Yesus ini sangat menakutkan bagi orang-orang yang tidak percaya pada waktu itu, orang Farisi dan ahli Taurat, maka mereka membuat isu bahwa Yesus tidak bangkit tetapi dicuri oleh murid-muridnya. Dan itu dihembuskan, sengaja dihembuskan oleh para ahli Taurat, para tokoh-tokoh agama pada waktu itu supaya mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Namun faktanya, ya seperti kita tahu kalau kita membaca dalam Alkitab, Yesus itu menampakkan diri selama 40 hari lamanya. Dan itu terjadi bukan sekali dua kali, tetapi berkali-kali. Ya, tujuannya tentunya untuk meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa dia benar-benar bangkit. Dan bukan hanya itu, tetapi melalui penampakan diri itu dia memberikan kekuatan yang baru kepada murid-muridnya dan juga untuk menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa dari segala penguasa yang ada pada waktu itu. Ya. Dan salah satunya Yesus menampakkan diri yang dicatat dalam Yohanes pasal 21 yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya. Ayat yang pertama dikatakan kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Perhatikan kata-kata menampakkan diri lagi. Artinya dia sudah menampakkan diri sebelumnya. Ya. Dan kadang-kadang dia menampakkan diri di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, perhatikan ayat yang ketiga. Dikatakan kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Seperti kita tahu sebelumnya, perjumpaan Petrus dengan Yesus pada waktu itu, Petrus semalam-malaman bekerja dan dia tidak menangkap ikan, dia tidak mendapatkan hasil yang baik dan kemudian bertemu dengan Yesus dan Yesus melakukan mujizat.
Yesus berkata kepada Petrus, nah, seberangkanlah perahumu ke tempat yang lebih dalam, dan Yesus ikut bersama. Kemudian Alkitab mencatat mereka menangkap sejumlah besar ikan, dan sejak hari itu Petrus meninggalkan semua pekerjaannya sebagai seorang nelayan dan mengikuti Yesus. Dan seperti kita tahu, dia sangat radikal, dia sangat eksplosif, dia sangat apa ya, sangat membela Yesus gitu. Bahkan dia berkata bahwa walaupun semua orang meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Artinya dia berani matilah gitu ya. Orang yang paling paling vokal, orang yang paling hebat, dia menunjukkan bahwa dia orang yang sangat komitmen dan cinta Yesus sungguh-sungguh. Namun seperti kita tahu juga dicatat dalam Alkitab, sebelum ayam berkokok, dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia kecewa. Karena apa yang diharapkan dari Yesus, dia berharap bahwa Yesus akan menjadi seorang pahlawan yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Ternyata dia dianiaya, ditangkap, dan dia diadili, dan dia disiksa, dan dia tidak melakukan pembalasan apapun. Dan itu membuat Petrus dan teman-teman kecewa ya pada waktu itu. Nah, sebabnya dikatakan di sini dalam ayat yang keempat, ayat yang ketiga, tolong ya di scroll naik lagi, ya turun lagi ya. Dikatakan di situ, Petrus berkata, aku pergi menangkap ikan. Jadi karena dia kecewa, dia merasa bahwa apa yang diharapkan tidak bisa menjadi kenyataan, dia akhirnya balik lagi sebenarnya, kembali pergi menangkap ikan. Namun yang kita bisa perhatikan di sini bukan hanya Petrus, tetapi juga murid-murid yang lain. Dikatakan kata mereka, jadi bukan cuma Simon Petrus, tetapi ada banyak yang lain. Dikatakan kami pergi juga dengan engkau. Nah, kita melihat bahwa ketika seseorang itu kecewa dan kemudian patah semangat atau pahit atau patah hatilah atau apapun istilahnya, nah itu sangat menular, ya. Kita melihat di sini dalam ayat ini ketika Petrus berkata, aku pergi menangkap ikan, ternyata diikuti oleh teman-teman yang lain, murid-murid Tuhan yang lain pada waktu itu. Jadi rupanya kita bisa belajar di sini ketika seseorang itu kecewa atau ya mengalami kepahitan gitu ya, itu sangat menular. Kalau kita perhatikan, yang saya heran ya, berkali-kali saya coba eh, riset gitu, orang yang kepahitan itu dengan entah itu dengan gereja, entah itu dengan pendeta, dengan hamba Tuhan atau dengan siapapun. Nah, herannya dia juga ketemu dengan orang yang pahit, orang yang sama-sama. Entah gimana caranya dia bisa ketemu dengan orang-orang yang punya rasa kepahitan, rasa jengkel, rasa marah, entah itu kepada Tuhan atau kepada gereja, bisa ketemu ya. Nah, gimana caranya ketemu? Nah, saya juga tidak tahu. Tapi itu bisa ketemu. Jadi rupanya dia cerita, cerita curhat katakanlah begitu. Curhat, wah itu pendeta tidak benar, itu gereja tidak benar, si A, si B itu katanya rohani, katanya pemimpin, tapi hidupnya tidak benar dan aku diperlakukan dengan tidak adil. Dan ketika dia cerita begitu, ada orang yang dengar yang mengalami hal yang sama, akhirnya ngumpul jadi satu. Dan itu yang terjadi, teman-teman. Ya, saya lihat sehingga ada orang-orang, ada kelompok-kelompok, ada komunitas tertentu yang isinya orang-orang yang penuh dengan kepahitan, orang-orang yang penuh dengan kecewa, dan akhirnya mereka membuat sekte yang baru, membuat kayak komunitas yang lain, yang aneh-aneh. Nah, itu awalnya dari sini gitu ya. Nah, itu yang terjadi dengan Petrus. Dia berkata, aku pergi menangkap ikan dan diikuti oleh teman-teman yang lain. Jadi, nah sebabnya penting sekali bagi kita untuk terus menjaga hati kita, jangan sampai rasa pahit, rasa kecewa itu menguasai hati dan pikiran kita. Karena itu sangat menular dan itu juga tidak baik gitu ya. Nah, itu yang ayat yang ketiga. Nah, kemudian dikatakan di sini kami pergi juga menangkap dengan engkau, dan mereka lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi kita lihat di sini bahwa Yesus sudah bangkit, tapi mereka tidak tahu bahwa Yesus itu hadir di tengah-tengah mereka. Rupanya ada selubung yang membutahkan mata rohani mereka sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus ya. Karena mereka sekali lagi ini karena mereka kecewa dan karena apa yang mereka harapkan tidak terjadi sesuai dengan kenyataan.
Dan rasa kecewa itu membutahkan mereka dan membuat mereka sulit untuk melihat kebenaran, gitu, untuk melihat bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Walaupun Yesus sudah bangkit, tapi mereka suka kesulitan untuk melihat itu karena sekali lagi karena kekecewaan tadi, ya, karena rasa tidak puas, rasa kecewa, dan itu membuat mereka sulit untuk melihat Yesus. Ya. Namun kalau kita perhatikan nanti, kita akan lihat apa yang dilakukan Yesus ini luar biasa. Ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ya, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, akan kamu eh akan kamu peroleh." Ya, maksudnya dapat ikan banyak. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi peristiwa ini sudah terjadi sebelumnya. Waktu itu perjumpaan Yesus dengan murid-murid pertama, ya, di Galilea. Jadi kita tahu sebelumnya bahwa Petrus waktu itu bekerja semalaman dan tidak menangkap ikan, namun karena dia taat kepada Yesus, Yesus menyuruh supaya dia bertolak ke danau yang lebih tempat yang lebih dalam, dan kemudian mereka menangkap sejumlah besar ikan. Nah, nah, ini hal yang sama terjadi. Ya, kita melihat di sini Yesus berkata, "Apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Tidak ada, kata mereka. Kemudian Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi kita melihat di sini pola yang dilakukan oleh Yesus, pendekatan yang dilakukan Yesus adalah mengulang kembali peristiwa, menyegarkan kembali peristiwa yang pernah mereka alami untuk mengingatkan kembali bahwa pernah terjadi sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus waktu itu masih hidup, belum mati, belum disalibkan, ya. Pernah melakukan mujizat dan membuat memberi mereka sejumlah besar ikan, padahal mereka sudah semalaman bekerja dan tidak ada ikan, dan pada waktu itu mereka sudah beres-beres meringkas jalahnya, tapi Yesus berkata, "Coba tolaklah ke tempat yang lebih dalam." Ya. Jadi kita melihat di sini rupanya itu cara yang dipakai oleh Yesus untuk mengingatkan kembali mereka bahwa Yesus pernah melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka alami pada saat ini, ya. Nah, itulah sebabnya dikatakan di sini ayat yang ke-27, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Nah, kenapa dia bisa berkata itu Tuhan? Karena dia ingat yang sebelumnya Yesus pernah melakukan hal yang sama. Jadi ini cara Tuhan untuk mengingatkan kembali, ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini? Kita bisa belajar di sini bahwa kadang-kadang kita itu dihadapkan pada situasi yang sulit, situasi yang apa yang membuat kita kecewa, patah semangat, begitu, ya. Nah, tapi Tuhan ingatkan kembali bahwa kalau dulu Tuhan bisa menolong kita, maka hal yang sama Tuhan juga bisa menolong kita, gitu, ya. Jadi itulah cara Tuhan untuk mengingatkan kita kembali, untuk membangkitkan iman kita kembali bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Bagaimana cara Tuhan untuk mengingatkan kembali? Ya, mengingatkan masa lalu, gitu. Karena itu penting bagi kita untuk membuat sebuah apa ya, sebuah jurnal, katakanlah begitu. Jurnal untuk kita tulis, ya, hal-hal yang Tuhan pernah lakukan, mujizat atau pertolongan atau jawaban doa yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan kita. Supaya satu kali ketika kita diperhadapkan pada situasi yang sama, kita bisa melihat kembali jurnal yang pernah kita tulis sebelumnya, bagaimana Tuhan pada masa lalu pernah menolong kita, pernah mendengarkan doa kita, pernah memulihkan kehidupan kita. Nah, Tuhan yang sama tidak pernah berubah kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dulu Tuhan pernah menolong kita pada masa lalu, pada saat ini juga Tuhan bisa menolong kita, ya. Nah, itu yang kita bisa pelajari di sini pada ayat yang ke 6 dan 7. Dikatakan di sini ayat yang ke-7, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ya. Langsung kenal, saudara, itu Tuhan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Nah, kita melihat di sikap Petrus luar biasa. Dia hormat, ya, dia hormat. Dia merasa bersalah juga karena dia sudah menyangkal Yesus 3 kali.
Ayat yang ke-8, maka murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Kita melihat di sini Tuhan sekali lagi membuat mujizat di hadapan murid-muridnya untuk mengingatkan kembali bahwa hal yang sama Tuhan pernah lakukan. Ya, jadi di sini Tuhan ingin membuat mereka sadar bahwa kalian ini sedang berhadapan dengan seseorang yang apa yang dulu pernah melakukan hal yang sama, yaitu Yesus gitu ya, untuk mengingatkan, untuk merewind ingatan mereka kembali. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-9, ketika mereka tiba di darat mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor, banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ya. Kali lagi kita melihat di sini bahwa Yesus membuat mujizat walaupun sejumlah besar ikan yang ditangkap 153 ekor banyaknya. Ya, dikatakan itu ikan-ikan besar sebenarnya, bukan ikan-ikan kecil. Namun dikatakan walaupun ikannya banyak, jala itu tidak koyak. Ya. Kita melihat di sini tangan Tuhan menyertai mereka. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Jadi kita melihat di sini tidak ada seorang pun yang berani bertanya. Kenapa? Karena mereka merasa bersalah. Ya. Mereka telah meninggalkan Yesus pada waktu Yesus disalib. Apalagi Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ya, tadinya Petrus berkata, apapun yang terjadi aku akan mengikuti engkau. Tapi sekarang dia menyangkal Yesus 3 kali. Ya, dalam situasi ini dia bungkam, dia tidak berani bertanya. Dan demikian juga murid-murid yang lain. Nah, pola yang Yesus lakukan sekali lagi dikatakan di sini, eh, melakukan hal yang sama. Ya, dikatakan di sini, marilah dan sarapanlah, ada makan bersama-sama, dan itu yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya sebelumnya waktu dia masih hidup. Ya. Kemudian ayat yang ke-13, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ayat 14, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi sekali lagi kita melihat di sini Yesus merasa perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan satu tujuan supaya mereka yakin bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Ya, nah, bukan sekedar mati terus tapi dia bangkit. Ya, ayat yang ke selanjutnya judulnya kembalakanlah domba-domba. Ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, kita belajar di sini bahwa eh, apa ya, kegagalan itu bukan akhir dari segala sesuatu. Seperti kita tahu bahwa Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Kalau kita jadi Yesus, mungkin kita akan membalas dendam, gitu ya. Kamu sudah nyangkali aku 3 kali, dan mungkin kita akan balas dendam. Itu pola pikir dunia kan begitu. Jadi kalau kamu melakukan hal yang tidak benar dalam hidupku, ya aku kok balas dendam. Bahkan ada orang berkata bahwa pembalasan itu lebih kejam, katanya begitu. Tapi kita melihat di sini, Yesus justru mengajarkan bagaimana dia mengampuni Simon Petrus dan teman-teman yang lain. Walaupun mereka sudah menyangkali Yesus dan meninggalkan Yesus. Tapi justru kita melihat di sini pengampunan Yesus itu nyata, gitu ya. Jadi dengan kata lain, kegagalan itu bukan akhir dari segala sesuatu. Kalau hari ini kita merasa gagal, kita merasa ya hidup kita tidak benar gitu, ya, atau kita merasa bahwa hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, cepat-cepat balik, cepat-cepat bertobat. Karena di dalam Kristus selalu ada pengampunan, selalu ada penerimaan kembali, selalu ada pemulihan, selalu ada second chance, ya, selalu ada second chance itu apa? Kesempatan kedua, ya, kesempatan kedua. Nah, itu yang terjadi dengan Petrus. Ayat 15 dikatakan di sini, Yesus setelah sarapan berkata kepada Petrus, Simon,
anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kita melihat di sini, sebelum Yesus mengutus Petrus untuk mengembalakan domba-domba menjadi salah satu rasul lah, katakanlah begitu, dia perlu tahu dulu apa yang kondisi hati Petrus itu bagaimana, gitu ya. Nah, sebabnya dikatakan di sini, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, dasarnya harus kasih. Apapun pelayanan yang kita lakukan, dasarnya harus kasih. Nah, sebabnya Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan bukan cuma sekali, dikatakan di sini ayat 16, Yesus berkata pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-17 kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, ayat yang ke-17 ini merupakan sebuah statement dari Petrus untuk benar-benar komitmen. Ya, bukan hanya dengan mulut-mulut, nah, bukan dengan hanya kata-kata, tetapi dari hati yang paling dalam. Dikatakan dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Artinya engkau tahu apa yang ada dalam hatiku. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Nah, kenapa Yesus bertanya tiga kali? Karena Petrus menyangkal Yesus tiga kali. Ya. Tapi sekali lagi pertanyaan ini bukan untuk memojokkan Petrus, bukan untuk membalas Petrus, tetapi justru sebaliknya untuk menerima Petrus apa adanya dalam segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini yang luar biasa. Ya, Yesus menunjukkan betapa besar kasih yang dia berikan kepada Petrus dan karena Petrus merasa bahwa Yesus sudah sangat mengasihi dia, maka dia juga memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi sebelum dia melayani Tuhan, belum Yesus berkata gembalakanlah domba-dombaku, Yesus memastikan bahwa Petrus hidup dalam kasih Tuhan. Ya, artinya apapun yang kita lakukan, pelayanan apapun yang kita lakukan, dasarnya harus kasih. Ya, ayat 18. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Nah, ini gambaran dari anak muda itu ya pada kemauannya sendirilah gitu ya. Tidak mau diatur dan sebagainya. Pokoknya dia mau sendiri. Dikatakan ketika engkau masih muda, engkau akan mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja yang engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, saudara, kata ikutlah aku di sini bukan cuma sekedar ikut sebelum Yesus mati, ya, tapi benar-benar ini sebuah komitmen yang radikal dan kita semua tahu pada akhirnya para rasul-rasul yang mula-mula ini, murid-murid Tuhan yang mula-mula, sebagian besar bahkan hampir semuanya mereka mati secara martir karena membela kebenaran Injil, ya. Nah, sebelumnya mereka sangat takut. Mereka lari dan menyangkal Yesus. Bahkan mereka balik lagi dari nelayan, tapi melalui peristiwa perjumpaan yang Yesus dengan yang kedua kali, yang ketiga kalinya ini, dikatakan Yesus menampakkan diri yang ketiga kalinya. Dan mereka membuat sebuah komitmen yang baru dan untuk benar-benar mengasihi Yesus dan menjadikan Yesus segala-galanya, menjadikan Yesus Tuhan. Dan oleh sebab karena komitmen mereka, Injil tersebar luas sampai hari ini, Bapak Ibu. Ya, kalau kita melihat bagaimana Injil tersebar luas, bukan sekedar ada orang yang mengucapkannya, tetapi ada orang-orang yang berani mati. Ya, kasih kepada Tuhan itu membuat mereka berani rela mengorbankan diri demi pekerjaan Injil. Tentunya hal itu tidak terjadi dengan tiba-tiba, tetapi karena mereka sudah merasakan kasih Kristus sebelumnya. Ya. Nah, hal yang sama yang perlu kita terus berdoa
supaya Tuhan memakai kehidupan kita, supaya melalui hidup kita juga ada banyak orang yang boleh mengenal Injil. Injil juga tersebar luas melalui kehidupan kita. Saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan kepada kita pada malam hari ini, bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segala sesuatu, tetapi Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita, bahkan Tuhan sanggup melakukan perkara yang lebih besar dalam kehidupan kita yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Ya, kita berdoa dulu ya. Nanti setelah itu kita akan diskusi. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur bahwa Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kami. Engkau dikuburkan dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitanmu membuktikan bahwa Engkau lebih besar, lebih berkuasa dari segala kuasa penguasa yang ada di dunia ini, baik pada hari ini maupun yang akan datang. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang ajaib, dan Engkau Allah yang tinggal dalam kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir apapun yang terjadi pada hari-hari ke depan, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang sangat mengasihi kami dan kasih-Mu kekal, kasih-Mu tidak bisa memisahkan kami dari segala sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk teman-teman yang hadir pada Zoom pada hari ini maupun mereka yang tidak hadir. Tuhan memberkati dan pakai kami semua menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.